Hai teman-teman semuanya, balik lagi sama Ray di sini dan woi bisa konsisten nih udah sekitar 4 hari ya berarti ya. Udah 3 kali kemarin, sekarang yang keempat kali. Dan kerennya nih, eh yang keempat kali ini adalah episode ke 50. Wih gila, seneng. Bisa loh, bisa apa maksudnya? Gimana ya? Yang tadinya awalnya udah iseng-iseng gitu, termotivasi dari teman yang ada yang udah sukses gitu, bisa loh dia teman gue tuh si Sen itu misalnya dari awalnya mungkin gak ya pasti semuanya berawal dari nol dan sampai dia sekarang kayak gini, wah kan keren ya, termotivasi. Gue juga awalnya udah biasa aja gitu, kayak ya masih jelek-jelek awal-awal, kayak 15 pertama tuh jelek tuh, terus masih nggak konsisten gitu kan. Terus akhirnya dicobalah deh, coba yuk sampai 50 bisa kali ini ya. Bisa sampai 50. Ih gila, seneng banget sih. Rencananya 50 ini tuh pengen gue taruh kan karena angkanya spesial gitu ya, bulet gitu kan. Gue pengen naruh ini kali ya, rekaman gue siaran sama Adit Insomnia gitu. Jadi waktu itu Adit Insomnia tuh pernah main ke Sumbar gitu, acara apa gitu, terus main di radio gue. Terus gue bilang, kan yang interview gue ya, terus gue bilang, ini kalau dia cuman interview doang nggak asik nih gitu kan, pasti udah sering atau gimana, gue ajak siaran bareng aja kali ya, udah coba-coba siaran gitu kan, ternyata mau. Nanti kelihatan deh kalau didengerin, gue mau kalau dengerinnya ih anjir jelek banget siaran gue. Kalau Adit nih siarannya mungkin udah sering, terus dia juga sambil siaran di global atau di mana gitu kan, makanya dia bagus gitu kan. Nah cuman gue bilang ini gue pengen coba posting gitu, yang tadinya cuman arsip doang, nih kalau diarsipin buat sendiri ntar malah ujung-ujungnya hilang lagi kalau laptop rusak kan. Udah mending taruh aja deh, ntar di mana ya, gue bilang di 100 atau mana, udah 50 aja yang paling deket kan. Kalau 100 anjir lama lagi, bisa setahun kali, tapi jangan lah, mungkin 2 bulan kali ya sampai 100 kalau sehari satu ya. Tapi gila, suatu pencapaian loh, gue merasa senang bisa bisa gitu sampai di angka yang segini gitu. Dan next sih achievementnya udah nggak usah jauh-jauh lah ya, sampai 175 aja, bisa sampai 75 tuh ya udah seneng gitu. Terus gue udah nyiapin gitu kan kemarin, ini gue dari kemarin gambarnya atau temanya ini mulu nih, nanti di 51 ganti gitu kan, rencana kan gitu. Akhirnya kemarin udah prepare, bikin udah banyak juga, jadi kayak setiap 25 kali itu nanti bakal ganti gambar gitu, kayak gitu nggak sih? Jadi kayak hitungannya per season gitu kali, masa satu season 25 gitu sebulan ya. Jadi sekarang sebulan itu nggak sehari sekali, tapi sebulan itu 25 gitu, jadi 5 hari gue libur gitu, kayak tapi sok-sok banget libur, kayak udah ada income-nya aja kan. Berarti 6 kali seminggu, Senin sampai Sabtu. Ini aja kemarin mau ngejar sampai 50 aja ada kali dua bulan lebih ya. Aduh, iya emang seharusnya gitu ya, 50 mah 2 bulan lebih, tapi kan gue mulai di awalnya kan seriusnya dari 20-an kali ya. Jadi 30 tekan itu 2 bulan lebih. Wah gila, parah nih Rehan, masih banyak ininya nih, kosong nih. Mau besok-besok jangan kayak gitu lah ya, kita coba ya. Gue nih lagi sering ini ya, apa misalnya kalau gabut gitu, kayak gue lagi pengen HP gitu. Mungkin teman-teman juga ngerasain kayak gini gitu. Oh ya udah, biar nggak sepi-sepi banget kamar, gue sambil buka YouTube ya. Tapi kayaknya sekarang YouTube bahasannya tuh ada yang banyak yang menarik gitu. Tapi menurut gue, wah ini bukan gue nih, bukan tontonan gue nih. Walaupun Om Deddy kayak misalnya di tiap hari ngupload gitu, wah ini kayak bukan tontonan gue nih. Terus gue cari-cari gitu. Akhirnya lama-lama, wah ini nggak ada nih. Wah ya udahlah, gue nonton yang kemarin-kemarin gue pernah nonton lah. Akhirnya gue lagi ngenontonin Paranormal Experience-nya Raditya Dika yang apa namanya, kemarin itu misalkan yang gara-gara lagi hits KKN Desa Penari gitu kan, gue nontonin yang KKN Desa Penari gitu. Ini keren banget loh KKN Desa Penari. Coba nih gue buka dulu ya. Kemarin gue waktu siaran sempet gue omongin juga gitu. Jadi KKN Desa Penari ini udah mecahin film horor terlaris gitu. Ini gue nggak tahu ya, terlaris film horor Indonesia terlaris atau film horor
di dunia gitu mungkin yang paling laris gitu. Ini dia nggak tahu ya itu Conjuring atau itu gimana ya. Jadi ini gue sekarang lagi buka official akunnya KKN Desa Penari, yaitu @kknmovie. Ini postingannya 1 jam yang lalu. Ini which is sekarang tanggal 14 bukan sih? Iya, 14 Mei di jam 2. Ini dia ngeposting film horor terlaris sepanjang masa. Hari ini tembus 5 juta lebih orang sudah bertemu dengan Bandara Wuhi. Oh, ini gue ingat banget nih pas gue lihat, oh yang jadi Bandara Wuhi ini adalah si Sarah Aulia. Kemarin gue juga lagi nonton maraton tuh seriesnya Sarah Aulia yang itu ada Marcel Darwin, Ringo Agus, terus siapa Many More lah pokoknya. Ada Tara Budiman juga kan. Ini gokil sih ceritanya, sedih-sedih gimana gitu ya. Jadi si Ringo Agus jadi pasangannya sama si Sarah Aulia itu. Cuma ternyata Sarah Aulianya terpikat oleh cowok yang mungkin mereka dulu ketemu kayak ini ya, ketemu kayak party bareng gitu, pokoknya nightlife gitu. Pas ketemu si Sarah Aulia ini ketemu sama yang cowok yang suka yoga gitu kan, tuh Dwi Sasono gitu kan, yang nyebutnya salam kebajikan. Ih, jijik. Ternyata terpikat lah gitu kan, dan udah udah ngasih surat cerai juga ke si Ringo Agus Rahmannya gitu kan. Tapi sebelum ngasih surat cerai aja udah sering tinggalnya di rumahnya si Dwi Sasono tuh, si pelatih yoga atau yang orang-orang inilah pokoknya yang namaste gitu kan, yang pelatih yoga gitu, yang pokoknya energi. Ternyata baru ketahuan cowok yang yoga ini nggak baik orangnya, fake semua. Ternyata udah punya istri, ada 3 di beda-beda kota gitu. Buset, gokil kan. Dan ternyata pas mau balik lagi sama Ringonya, ternyata si istrinya Ringo, si Sarah Aulianya hamil gitu kan. Padahal mereka udah nikah nih, Ringo sama Agusnya udah nikah kayak 7 tahun atau berapa gitu, nggak punya anak gitu kan, terus-terusan nggak punya anak. Giliran nginap sebentar, nginap berapa bulan di rumah orang yang yoga gitu kan, hamil. Wah gila, itu sedih banget sih gue pas nonton di situ. Ya Tuhan, nyes banget. Ini gue mikirnya kalau di real life ya, oke ini ada seorang pasangan gitu kan, ketemu di konser gitu kan atau nightlife, akhirnya mereka berhubungan gitu kan, saling seru-seruan kisah hidupnya bareng mereka berdua doang atau sama teman-temannya juga gitu. Tiba-tiba datanglah masa kebosanan gitu kan, datang nih ada cowok gitu, ternyata beda banget dari yang kehidupan mereka gitu nih. Yang cowoknya tiba-tiba alim gitu kan, sopan santun, nggak ngerokok, nggak minum misalkan gitu kan ya. Terus kok ceweknya, ada apa nih, gue welcome gini-gini kan. Akhirnya alasannya kayak, aku tuh udah nggak suka sama kamu gitu, ke pasangannya. Kamu tuh orangnya gini. Keluar semua yang jelek-jeleknya, yang baik-baiknya nggak dilihat gitu kan. Perkara cuman ada orang baru gitu kan, yang emang ternyata agamanya lebih bagus, sholatnya nggak pernah putus-putus, kerjaannya juga lebih bagus gitu kan, lebih stable, big company, pokoknya sejahtera lah gitu kan. Ternyata ini kan mirip ya versinya gitu. Ini gue cuma yang gue pikir-pikir doang nih. Ini kayak kalau real life biasanya kayak gini. Oh ternyata orang yang kayak gini ternyata baru kelihatan minusnya gitu kan. Oh ternyata kalau yang di film suami-suami masa kini itu kan ternyata udah punya istri 3 di beda-beda kota, dan istrinya itu nggak tahu sama sekali kalau mereka di madu gitu. Nah mungkin kalau yang ini kayak gitu juga kali ya, ada ternyata rajin sholat, sopan gitu. Ntar ternyata kelihatan anak orangnya temperamen, main tangan atau gimana. Atau misalnya di kantornya juga selingkuhan atau gimana, punya selingkuhan kayak ASN kemarin. Wah gila gokil. By the way,
soal yang kemarin layangan putus versi ASN. Ini gokil, gue baru buka berita kan tadi lagi nyari-nyari open kan, apa sih yang mau gue omongin nanti nih kan ya. Ini ada beritanya di Line Today kelanjutannya, ini dipublish sama suara.com. Ini gokil sih, judulnya begini, duh kelakuan keluarga ASNW layangan putus siap laporkan balik istri sah, disebut lakukan pencemaran nama baik. Lah gokil. Ini kayak gue rasa ya, ini mungkin kayak ada dia ketemu pengacara, terus pengacaranya kayak, wah ini ada celah nih, wah cari duit gitu. Mas bisa loh bilang ini sebagai perkaranya pencemaran baik mas, nanti bisa lah saya bantu gini, fee saya seminggu 5 juta mas gitu. Ini palingnya sebulan kelar ya, berarti total 25 juta lah mas. Nanti mas juga kerjaan yang nggak perlu dipecat, nggak ini, karena ya mbaknya sudah terbukti salah pencemaran nama baik gitu kan. Jadi bisa banget kayak gini ya. Ini gue kalau lihat ya, si jaksanya, bukan jaksa ya, nanti kalau udah di pengadilan gitu, entah hakim atau entah jaksa gitu kan, pasti ada sisi, bukan sisi ini ya, maksudnya ada iba juga nih, mana diselingkuhin, karirnya juga jadinya begini gitu kan, mbak polwannya lagi hamil juga, ini kebongkar gitu kan. Kayak lu salah deh kayak gini nih orang nih, Tuhan. Mau ngomongin dibilangnya mau laporin balik pencemaran nama baik, aduh, lu udah tahu salah jangan ngonter gitu, jangan lu counter, cari celah counter, makin dulu udah masuk neraka jahanam ya, nanti udah lu berusaha counter ditonjok lagi sampai masuk ke pendem, dikuburin di dalam neraka jahanamnya gitu. Jadi mending jangan deh, ini salah banget ya, mending ya udah lu baik-baik gitu. If kalau emang mau pisah ya udah pisah gitu, terus lu lanjutkan hidup dengan yang lu tadi udah punya anak gitu kan. Ntar lama-lama jalannya ya insya Allah bakal baik lagi setelah lu membayar semua hal yang udah lu lakukan gitu. Ntar lu bayar karmanya atau apanya gitu kan. Ini gila lagi mau ngonter mencari pembenaran, udah dipukul, udah dibogem masuk neraka, minta dibogem lagi, dikubur dalam neraka gitu kan. Salah ya ini ya, aduh gila. Gue ngeliat gambarnya nih ya, yang diambil sama siapa namanya, sama wartawannya itu atau editornya itu, pernikahan yang istilahnya kan foto prewed atau foto nikah gitu. Gila, ini pernikahan yang mungkin diidam-idamkan atau kayak gimana gitu, yang cowoknya pakai seragam gitu kan. Gila, rahimku anget. Yang ceweknya juga pakai seragam juga, berpangkat, ada kerjaan gitu kan, kerjaannya profit stable juga gitu kan, baik untuk nama keluarga gitu. Mana seragamnya kayak hitam putih gitu kan, kayaknya udah keren dah. Ini gara-gara lu nih, kayak istilahnya nih, lu udah ketemu baik-baik gitu kan, love story-nya ada, momennya nanti yang mau diceritain ada gitu. Kayak iya, bapak ketemu sama mama tuh waktu lagi bikin SIM gitu kan, mantep gitu kan. Atau whatever dimanapun lu ketemu gitu. Cuman yang begini nih yang bikin hancur nih ya Tuhan. Kadang gitu sih, kadang banyak ya temen gue kayak, aduh ternyata udah putus nih sama ceweknya nih, cuman dalam hati kayak, ya Tuhan, udah putus lagi gara-gara selingkuh atau yang lain. Sebenarnya ya dibilang sayang sih masih sayang dikit gitu kan, tapi dia kan udah ini ya, maksudnya udah ada yang lain gitu, mungkin udah ada yang baru gitu. Cuman yang sayang adalah momennya gitu. Kadang mungkin bukan kangen orangnya, tapi mungkin kangen orangnya tapi bukan kangen kelakuannya, atau kangen momennya, kangen memorinya, kangen juga sama kayak, anjir, kita dari SMA milih kampus bareng, akhirnya aku masuk kampus yang kamu pilih juga gitu kan. Ada tuh, gue lupa tuh film apa gitu kan. Jadi
ini cowok demen sama nih ceweknya masuk kampus misalkan ITB. Nah yang cowoknya yang tadinya biasa-biasa aja di SMA, dia nggak bisa masuk ITB nih, akhirnya dia gap year kan setahun les gitu, biar gimana pun caranya dia bisa masuk nih kampus si cewek gitu kan, belajar apa, ternyata akhirnya masuk di kampus berdua. Gila, itu effort banget cuy, yang kayak gitu-gitunya tuh. Aduh anjir, gue dulu pernah gini loh, se-effort ini loh, kok sekarang udah gitu. Terus kalau nggak, kok sekarang gampang banget ya pasangan mantan kita itu, mantannya teman gue nih, mantan teman gue, kita udahan gitu kan, perkara mungkin LDR padahal pacarannya udah berapa sih, 8, 9 apa 10 tahun gitu. Jadi kayak oke, masuk kampus gitu kan, terus lika-liku tahun pertama di ospek, tahun kedua merasakan tugas banyak, tahun ketiga udah mulai jadi senior ngebimbing, tahun keempat udah penguasa jurusan di fakultas gitu kan, penguasa fakultas. Wah, susah-susahnya ngerjain TA gitu. Wah, itu ada tuh teman gue yang begitu. Terus kayak udah ngerjain TA nih, wah bantuin ngurus apa, ya udah gampang, nanti dibantuin deh fotokopinya ininya gitu. Tiba-tiba kok gue mau pipis sebentar ya, emang kasihan banget itu ya. Ini mana terus dibilang terus story juga gitu kan. Ada teman gue di kampus, teman kampus gue yang kayak gitu, buset pacaran udah lama gitu, mungkin sama-sama lagi kerja ngejar karir, atau mungkin apa ya, yang satu ngejar karir, yang satu juga sibuk di kerjaannya gitu kan, di studinya gitu, sama-sama sibuk gitu, berjauhan LDR ya Tuhan. Padahal gue ngelihatnya, wah kayak kita nih teman-temannya pada ngeliat, wah anjir couple goals nih, gila, sama-sama dari bawah gitu kan, sampai kerja pasti dianterin gitu kan. Wah gokil. Tapi ternyata apalah daya ya, entah emang Tuhan ngerencanain kayak gitu, atau ini sebenarnya lagi ngetes ego masing-masing gitu kan. Kadang kan ada gitu ya, yang satu egonya kuat, yang satu egonya kuat ya, jadinya malah begini. Tadi gue lagi ngomongin apa ya, gue sebelumnya tuh kan, sebelum ngomongin apa gitu, gue nyambung ke ASN ini tiba-tiba tuh. Tadi apa sih yang gue ngomonginnya Tuhan? Jadi lupa. Tapi tadi barusan gue kan kemarin kan kalau gue ngetek kan tiba-tiba gue lemas gitu kan, belum makan atau gimana. Akhirnya setelah gue ngetek yang sekarang, gue makan dulu tadi, bikinlah mie rebus gitu. Kekenyangan sekarang. Waduh, gila kekenyangan bego ya. Ini kayak postingannya apa kemarin ya, Volix atau Creative Fox ya dibilang gitu, apa USS Fit gitu. Giliran lapar lemes, kenyang bego, kapan pinternya gue. Bener juga sih, kagak ada pinter-pinternya kan. Giliran aduh lagi lapar nih jadi lemas, nggak bisa kerja, nggak bisa gerak. Giliran udah makan kenyang, pas kenyang bego. Gila. Terus apa ya, semoga, tadi kan gue lagi ngomongin itu ya, tadi akhirnya bisa sampai 50 nih, target paling dekat kayak 75 gitu. Cuman sampai sekarang ini 50 gue kayak masih takut gitu. Istilahnya kalau gue mau posting di Instagram gitu, atau misalnya biar teman-teman gue nonton lah gitu, ini kan view-nya kan masih ya dikit banget gitu. Yang tahu ya mungkin ya entahlah, orang-orang tahu dari mana, gue nggak tahu juga ada yang nonton. Mungkin nanti gue jangan langsung dari nge-share ke Instagram, mungkin ke teman-teman deket dulu, mungkin ya ke Twitter gitu ya. Yang emang kan kalau Twitter kan sekarang kan jadi tempat yang orang buat julid lagi gitu atau gimana. Cuman orang-orang biasanya pakai second account kan, sedangkan gue pakai akun utama aja, soalnya sayang akun utama gue udah dibuat dari tahun 2009 apa, waktu gue SMP. SMP gue kelas 1 gitu. Jadi wah ini sayang banget kalau misalnya gue lepas begitu saja kan. Ya udahlah, daripada gue bikin baru, mending gue tetap stay di sini gitu. Cuman
eh boleh lah, gue ngeliat temen gue tuh beberapa, kalau selain saya ya, ada temen gue yang lain nih namanya Raffi Kabiang, mungkin bisa lihat tuh di YouTube-nya. Dia kalau ngeposting tuh kayak di story pertama kan, terus kasih lihat akun, dikasih URL alamat YouTube-nya, terus di mana story WA-nya gitu. Jadi dia ngebagiin ke siapa aja itu ya, apa dia nggak mah kalau misalnya tiba-tiba ada ke nyokap pacarnya gitu kan, malu nggak sih kayak gitu. Apalagi kemarin gue lagi seneng lagi nontonin Awkarin sama Erika Karlina yang dia ngobrol sama Gofar atau gimana gitu soal tato. Dia bilang kalau Gofar yang bilang, nih gue ingat banget nih, kalau orang tatoan tuh gampang banget dapat pacarnya, tapi susah banget dapat mertua. Nah jadi gitu, lu dapet pacar gampang, tapi kalau istilahnya buat menikah, nah nanti susah gitu. Bener sih. Terus Gopar gue bilang katanya nih, dia yang tadinya misalnya menerima atau mendapatkan penolakan dari orang tua si pacar gitu gara-gara tatoan atau gimana, yang awalnya sedih atau gimana, sekarang jadi kayak udah biasa aja gitu, udah acceptable gitu, bukan acceptable, sudah menerima keadaan. Ya bener lah, kalau emang kayak gini harusnya segini. Malah aneh kalau misalnya ternyata nggak begini gitu kan. Bener loh itu. Lama-lama ya, kalau misalnya kayak lama-lama jadi terbiasa gitu ya, berarti kan Gofar udah sering buat gonta-ganti pacar nih. Udah sampai ketemu sama orang tuanya lagi kan. Wah gokil sih. Tuh yang bisa diambil dari Gofar Hilman sih ya, gue bilang lihat gitu. Cuman yang nggak bisa diambil adalah dari YouTube-nya itu adalah, yang gue lihat adalah kalau nato ini tukang tatonya lagi mabuk gitu, lu kasih minum apa jadinya mabuk. Nah mending jangan tato pas di situ. Kayak lu tadi pengen mintanya di dada kanan, tiba-tiba ditato ini gambar di dada kanan, tiba-tiba berubah malah jadi di dada kiri gitu. Gokil banget. Dia bilang, waduh mas aku lali. Tukang tatonya Jawa banget lah gitu. Aduh gokil. Terus iseng gue cari nih si Citos nih kan, yang tukang tatonya Gofar for the first time gitu. Katanya dia buka tempat tato, Instagramnya adalah Jaguar Skin Art gitu. Pas lihat, wih gila, tato-tatonya yang udah dia hasilkan, karya-karya bagus gitu. Kalau diinget mah dulu natonya salah tempat tato, padahal kata si Gopher udah digambar nih, udah di spidolin dulu buat guideline mungkin ya, gue kurang tahu juga. Malah salah tempat tatonya, dia bilang lah kirain itu buat contoh. Gokil, buat contoh tapi kan udah dimarkain ya. Lu kan tahu kalau bikin pertama di sini kan berarti kan udah tahu gitu. Oh nih kayak gini nanti bentuknya, emang setelah tempat lain ya itulah. Kalau lu mau nato tapi bayarannya botol, nah dia mabuk natoin kan jadinya aneh. Itu masih jadi loh yang dipengenin tengkorak gitu, coba tiba-tiba berubah gitu jadi bunga atau gimana kan, dia mabuk nih tengkorak. Wah ini kayak bagus nih tengkoraknya kalau lagi gigit bunga mawar, terus dia ke visualisasinya malah bunga mawarnya gitu kan. Si Gofarnya bilang juga gara-gara tato tempo dulu nggak secanggih sekarang tuh, jadinya sakit banget kan, jadinya dia cuma bisa merem gitu kan, nggak mikirin juga di mana nih rasa sakitnya gitu kan. Udah tapi gokil sih. Mungkin lu bisa lihat deh itu YouTube-nya, ditontonin gitu. Kalau Erika Karlina ngebuat tato adalah untuk buat nutupin luka, jadi tuh bisa juga lah buat teman-teman alasan kalau misalnya mau nato gitu ya buat nutupin luka gitu kan. Itu Erika Karlina, Chef Renata juga kayak gitu kan, pernah kebakar atau gimana, kena minyak, akhirnya ditutupin lalu sama tato jadi bagus. Kalau Karin kebanyakan tatonya adalah katanya ada memorisnya gitu, ada yang sama teman gitu, sama Erika bikin tato couple bestie gitu kan, ada yang buat mantan gitu, mantan Karin sama mantannya suka Pokemon, dia tato Pokemon gitu kan. Gue sih gimana ya, gue orangnya kayaknya terlalu
bukan posesif juga sih ya, cuman gue kayaknya nggak bakal mau tuh yang gitu-gitu. Saya nih kalau misalnya ntar gue akhirnya berhubungan sama Awkarin sampai serius nanti kan, ini what if aja, jangan dicengin, cuman kalau mau diaminin nggak apa-apa, semoga Awkarin denger. Ya Tuhan, kan jadi ini impian seorang budak nih. Kayak gue nggak bisa deh ngeliat ada tato, oh ini tatonya buat mantannya gitu kan, istilahnya ini pasti gue bakal terngiang-ngiang terus gitu, kayak lagi megang tangannya, pas tangannya ada tato yang emang buat mantannya gitu. Ya Tuhan, jadi males megang tangannya gitu kan. Nggak tahu ya, terlalu self centris atau gimana gue. Tapi kata Awkarin sih, dia bilang ya kalau lu nggak mau terima gue yang apa adanya ya mending nggak usah, nggak bisa gitu kan. Ya cuma masa sih, what if nanti kalau ternyata pas lagi mau relationship gitu kan, making love and nggak bisa in best perform, atau ternyata lu nggak bakal bisa turn on gitu kan pas lu tahu that the fact gitu kan. Gue pernah denger juga katanya kalau cewek itu ngelihat misalnya cowoknya punya tato gitu, gambar muka nyokapnya gitu, itu kadang ada juga yang males tuh kayak gitu tuh. Makanya itu kalau Gofar kan ada foto nyokapnya gitu kan di tangannya gitu. Itu gimana ya mantan pacar yang ngeliatnya, maksudnya entah jadi males juga atau kayak gimana gitu kan, jadi nggak ya gue emang nggak kepikiran nato sih, cuman kalau misalnya in the other multiverse ada gue yang nato gitu, gue bakal bilang mendingan jangan tato muka nyokap gitu, mending kalau emang tato tempatnya jauh gitu, misalnya yang jarang kelihatan gitu, mungkin di bawah bibir gitu kan, nama nyokap gitu. Gue juga nggak mau muka sih, paling nama gitu, kayak yang dibilang tuh kata Gofar, sama disetujui juga, di accept sama Erika dan Awkarin, dibilang kalau emang nato tuh mau nama atau tentang tuh paling ya anak sama orang tua gitu, jadi anak sama nyokap sih kalau gue. Bener banget sih, gila seru itu ya. Mungkin teman-teman juga bisa nonton tuh YouTube-nya, emang gokil. Dibikin jadi 2 part, keren loh, maksudnya kepikiran gitu sama marketingnya. Oke, kita undang 1 artis, cuman obrolannya misalkan di tag di kamera 1 jam, kita pecah nih jadi setengah jam, dapat jadi 2 video, di-upload lah 4 hari sekali gitu. Nanti kan yang masuk di video itu kan yang satu part pertama misalkan 10 juta, part kedua 10 juta, jadi 20 juta. Kalau misalnya cuma 1 video ya dapat cuma 10 juta doang. Ih gila bener, gokil tuh marketingnya kayak gitu-gitu tuh. Gokil, shout out. Mungkin gue bisa ya nanti bisa kayak gitu. Sekarang mah masih cetek aja ya. Kita coba masih di kamar kosan ya, belum di, misalnya nanti udah bener di studio beneran. Wah gila gokil sih. Sangat ini banget ya. Kayak itu penantian semua orang deh kalau yang mulai dari bawah kayak gini nih. Apalagi ya semuanya kali ya, nggak cuma di industri ini. Oke, udah sekitar 28 menit. Ini gue juga udah ngebuka-buka beberapa tema yang mau gue ngomongin gitu kan dari beberapa berita. Cuman udah jam segini, udah segini ngeteknya. Nanti deh kita bikin for another episode gitu kan. Kayak yang tadi dibilang gitu, 1 tamu tapi dibikin 2 part. Jadi lu bisa dapat 10 juta sama 10 juta lagi. Nah kan gokil tuh. Karena lu nggak resource lu mungkin nggak se-Om Deddy gitu. Kalau Om Deddy kan banyak bintang tamunya nih, orang-orang pasti pengen juga datang ke tempat Om Deddy gitu kan, jadi istilahnya banyak lah yang bisa dikulik. Kalau kita kan apa nggak banyak, modal bacot aja nih, dipanjang-panjangin ngomongin ya kan, tinggal semenit lagi biar pas jadi 30 menit. Oke, thank you banget semuanya yang udah dengerin, yang udah komen, DM, yang udah support. Doain gue juga semoga bisa konsisten terus 1 hari 1 ya kan, dan achieve semoga bisa sampai 75 sekarang. Yoi, thank you semuanya, dadah, have a nice day.